Sekelompok orang semuanya adalah orang-orang dengan seni bela diri, dan mereka dengan cepat berjalan keluar dari pegunungan Montenegro. Sepasang kavaleri sedang menunggu di persimpangan. Lusinan kavaleri, berpakaian baju besi hitam, bahkan kuda-kuda di bawah kursi mereka menunggu di persimpangan itu. Mengenakan baju besi hitam, kuda perang bukanlah kuda biasa, melainkan kuda dengan darah hewan yang berbeda. Jika tidak, ia akan dihancurkan oleh baju besi hitam yang beratnya ratusan kilogram. Adapun kesatria-kesatria ini, tidak ada yang lebih rendah dari tingkat langit. Denis Hey, Nona Marcella. Seorang pemuda berpakaian hitam yang dipimpin oleh, melihat Denis Hey melangkah maju. Dia berjalan dan berjalan, napasnya membengkak dan dia adalah orang yang kuat di puncak tingkat dewa. Pada usia ini, ditempatkan di duniawi, itu sudah cukup untuk menekan satu pihak, bahkan di alam rahasia Kunlun itu dianggap jenius yang langka. Saat pemuda lapis baja hitam melihat ke wajah Marcella Hey, jejak panas muncul di matanya. Senior, ini pemimpin penjaga kota Heishan, Sun Zong. Sun Zong, ini senior Lin, sekarang datang ke kota Heishan sebagai tamu, kamu tidak bisa mengabaikan. Denis Hey memperkenalkan sambil tersenyum. Senior, Sun Zong mengangkat kepalanya dan melirik Cameron Lin. Tidak ada jejak kultivasinya yang terasa dari tubuh Cameron Lin, dan rasa penghinaan melintas di matanya. Denis Hey tidak memiliki banyak pengetahuan pada tahap awal tingkat dewa, seorang pemuda dengan sedikit kultivasi dianggap sebagai senior, semakin tua ia semakin bingung. Tapi Sun Zong tidak banyak bicara. Dia berjalan seperti naga dengan sekelompok orang. Cameron Lin juga ditugaskan ke seekor kuda. Cameron Lin tidak menunggang kuda dengan darah hewan yang berbeda, dan dia sedikit terkejut. Kecepatan kuda-kuda ini tidak kalah dengan mobil di jalan tanpa semen dan aspal yang jaraknya puluhan kilometer ini mereka lewati dalam sekejap. Sepanjang perjalanan, Marcella Hey terus berkuda di samping Cameron Lin dan bertanya banyak pertanyaan. Jelas meskipun Marcella Hey berusia 18 atau 9 tahun, dia selalu terlindungi dengan baik dan sangat tertarik dengan dunia di luar kota Heishan. Selain itu, kota Heishan terletak di daerah terpencil, dan hanya perlu beberapa tahun bagi karavan luar untuk datang, dan ksatria lokal kota Heishan mereka hanya keluar setiap beberapa tahun. Marcella Hey sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memahami dunia luar. Orang luar seperti Cameron Lin yang tidak memiliki kesombongan seperti rumah harta karun yang tidak dikenal bagi Marcella Hey. Cameron Lin dengan santai membicarakan tentang beberapa perbuatan legendaris yang diketahui dunia luar, dan semuanya membuat Marcella Hey tersenyum seperti bunga. Sun Zong memperhatikan dari samping, tidak ada apa-apa di permukaan, tapi alisnya masih mengerutkan kening tanpa sadar. Dari mulut Marcella Hey, Cameron Lin juga mengetahui bahwa Marcella Hey telah menyelinap keluar. Jika bukan karena keberadaan Marcella Hey, Sun Zong tidak akan membawa kavaleri untuk menjemputnya. Segera tiba di kota Heishan. Kota Heishan dibangun menghadap gunung. Kota ini tingginya beberapa kaki. Seluruh kota dibangun di kaki gunung besar. Ada banyak rumah, terhuyung-huyung seperti sisik ikan, cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Denis Hey juga memperkenalkan banyak asal-usul kota Heishan kepada Cameron Lin di sepanjang jalan. Kota Heishan telah dibangun selama 1000 tahun. Kota Heishan dikendalikan oleh rumah tuan kota dan dua keluarga besar. Keluarga Hei adalah jalur utama kota, dan dua jalur lainnya, yaitu keluarga Zong dan keluarga Fei. Rumah tuan kota dan dua lainnya memiliki kekuatan keabadian. Ketiga kekuatan tersebut saling bersaing di kota Heishan, namun mereka juga bekerja sama satu sama lain. Sesampainya di kota Heishan, Denis Hey langsung membawa Cameron Lin dan orang-orang dari keluarga kulit hitam itu menuju rumah tuan kota. Dia sudah memberitahu warga rumah tuan kota bahwa sudah ada yang mengadakan jamuan resepsi untuk Cameron Lin. Pada saat ini, para petinggi rumah tuan kota semuanya berkumpul bersama. Cameron Lin melihat sekeliling dan semua yang dapat berpartisipasi dalam perjamuan memiliki kekuatan tingkat dewa. Di antara mereka, mereka berdua bahkan memiliki basis budidaya setengah langkah.
Tapi tidak ada manusia kuat yang melihatnya. Kota Heishan hanya kota kecil. Diperkirakan hanya ada sedikit orang yang kuat dan abadi. Bagaimana bisa muncul di jamuan resepsi kecil? Cameron Lin berpikir. Ketika semua orang sudah duduk, Komandan Kavaleri Lapis Baja Hitam Soun Zong berdiri, mengangkat gelasnya, dan bertanya sambil bersulang, "Aku Soun Zong, memberi hormat pada senior, tidak tahu dari keluarga mana senior berasal, dan apa tingkat bela diri senior." "Soun Zong, jangan kurang ajar." Dennis Hei mengerutkan kening dan minum. "Dennis Hei, kamu tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana bisa pemuda seperti itu menjadi master hebat. Bagaimana orang-orang dari keluarga besar dan kekuatan besar itu bisa datang ke kota kecil kita di perbatasan alam rahasia Kunlun, kalian jangan tertipu olehnya," kata Soun Zong dengan sebuah cibiran. Di rumah tuan kota, meski keluarga kulit hitam berkuasa, ada orang dari keluarga lain menatap ruang perjamuan, seolah tidak mendengar kata-kata Soun Zong sama sekali. Namun, beberapa eksekutif senior juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan memandang Cameron Lin dengan serius. Kota Heishan mereka memang diberkati karena mereka didukung oleh Black Mountain Mountains, tetapi ramuan buah eksotis di Black Mountain Mountains tidak terlalu berharga sama sekali, jika tidak mereka tidak akan membiarkan keluarga mereka bertanggung jawab atas kota Heishan selama ribuan tahun. Dalam hati mereka, murid dari kekuatan keluarga besar dianggap tertinggi di alam rahasia Kunlun, seperti seorang kaisar, dan mereka seharusnya tidak muncul di kota Heishan kecil mereka. "Apakah kamu meragukanku?" Cameron Lin memandang Soun Zong sambil tersenyum. Dia dan Soun Zong tidak punya dendam, tapi dari waktu ke waktu Soun Zong memandang Marcelal Hei dari waktu ke waktu di jalan, dan Cameron Lin mengerti alasannya. Meskipun Marcelal Hei baru berusia 17 atau 18 tahun, dia masih kurus. Wanita cantik itu sedikit lebih buruk, tapi Marcelal Hei adalah putri tuan kota. Jika Soun Zong bisa menikahi Marcelal Hei, statusnya di kota Heishan pasti akan meningkat. Tetapi Cameron Lin tidak akan peduli dengan gagasan semacam itu. "Bukan ragu, tapi aku yakin kamu pembohong. Tolong jangan tertipu. Jika kamu benar-benar hebat, maka aku akan memberimu hadiah besar dan meminta maaf," kata Soun Zong lantang. Soun Zong benar. Kenapa orang yang memiliki kekuatan besar datang ke pihak kita? Mungkin itu palsu, aku tidak merasakan aura yang kuat di dalam dirinya. Soun Zong masuk akal. Beberapa senior setuju. Bagaimanapun, Soun Zong sendiri adalah orang berbakat terbaik dari generasi kota Heishan atau pemimpin kavaleri lapis baja hitam. Dia memiliki status tinggi di kota Heishan, dan di masa depan, dia mungkin seorang yang kuat orang. Melihat semua orang setuju, Dennis Hei sedikit cemas, tapi dia melihat Cameron Lin dengan santai memenggal kepala harimau yang berbeda dengan kekuatan tingkat dewa, dan buru-buru berjalan ke sisi master di garis penguasa kota. "Kakak ketujuh, ini pasti senior, aku telah melihatnya dengan mata kepala sendiri." Marcelal Hei juga berkata pada saat yang tepat, "Ya kakek tujuh, senior tahu banyak rahasia tentang dunia luar. Itu bukan pembohong, dan jika bukan karena undangan kita, senior tidak akan datang ke kota Heishan." "Hehe," Soun Zong berkata sambil tersenyum dingin, "Nona Marcella, kamu masih muda, dan kamu mudah ditipu oleh pembohong. Jika dia benar-benar hebat, kami pasti sudah bisa melihat dan merasakannya." Master tingkat setengah tahap manusia dewa dari rumah tuan kota juga berbisik kepada Marcelal Hei dan Dennis Hei, "Aku juga tidak merasakan aura seorang petarung darinya. Kecuali jika tingkatnya jauh di luar kemampuanku, kalau tidak mungkin tidak ada sedikit pun aura yang terasa." Begitu pernyataan ini keluar, mata semua orang terfokus pada Cameron Lin. Bahkan Marcella Hei dan Dennis Hei pun kaget. Mereka berdua percaya pada Cameron Lin, tapi sekarang paman klan ini sudah mengatakannya, jadi mereka harus percaya bahwa walaupun Cameron Lin memiliki tingkat awal manusia dewa, paman klan juga bisa melihat beberapa petunjuk untuk tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka tidak pernah memikirkannya.
Cameron Lin melihat wajahnya yang berusia 30-an atau bahkan lebih muda, bahkan jika dia adalah pangeran dari keluarga kerajaan, saat ini dia masih layak dipromosikan kepada manusia dewa. Cameron Lin bermain-main dengan gelas anggur di tangannya dan tidak bisa berkomentar. Kenapa, sudah kecil hati. Saun Zong maju selangkah, tubuhnya meledak marah. Dia memegang pedang panjang di tangannya. Jika kamu tidak bisa membuktikan dirimu hari ini, menipu orang kota Heishan. Kamu harus pergi hari ini, kalau tidak jangan menyesal. Sebagai ahli silat pada puncak tingkat dewa, ketika marah, dia seperti harimau. Jika dia orang biasa, dia akan ketakutan. Tapi Cameron Lin baru saja meminum anggur di gelas, mengangkat matanya dan berkata, orang macam apa kamu, berani bertanya padaku seperti itu? Kamu. Saun Zong sangat marah dan hendak menyerang. Cameron Lin menjentikkan jarinya dan menarik dengan lembut pergi. Sebuah energi tak terlihat menyembur dari ujung jarinya dan langsung mengenai tubuh Saun Zong. Seluruh tubuh Saun Zong dipukul dengan keras, seolah-olah ditabrak truk, dan terlempar keluar dari aula perjamuan dalam sekejap, lalu menghilang dengan cepat. Dalam sekejap, ada keheningan di seluruh aula, semua orang tidak berani bergerak, sampai bernafas. Kekuatan Saun Zong ditempatkan di aula utama tetapi berada di urutan kedua setelah dua manusia dewa setengah langkah, dan dia juga 10 besar di seluruh kota Gunung Hitam. Kedua master itu tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menyukai Cameron Lin dan mengalahkannya. Manusia dewa pasti manusia dewa. Kakek ketujuh dari rumah tuan kota berbicara lagi dan lagi, berpikir dalam hatinya, kamu harus memiliki hubungan yang baik dengannya. Tingkat manusia dewa yang begitu muda, kekuatan di belakangnya pasti tidak sederhana. Orang-orang di aula juga bersemangat, dan bangun satu demi satu meminum minuman mereka, dan berulang kali meminta maaf kepada Cameron Lin. Marcella Hei memiliki sepasang mata yang indah, menatap Cameron Lin dari dekat, matanya berwarna-warni, seperti melihat seorang idola. Banyak senior berdiri untuk bersulang dengan sikap hormat. Bahkan anggota keluarga Zong tidak peduli dengan hidup atau mati Saun Zong. Mereka membungkuk dan meminta maaf di depan Cameron Lin. Di hadapan manusia dewa yang sebenarnya, Saun Zong benar-benar seperti semut, tidak layak disebut. Segera Cameron Lin tinggal di kota Heishan, menunggu karavan berangkat. Karena Cameron Lin, master, manusia dewa, karavan kota Heishan yang semula direncanakan berangkat 3 bulan lagi. Sekarang sudah menambah waktu persiapan dan diperkirakan akan bisa berangkat dalam 6 atau 7 bulan. Lagi pula ada satu manusia dewa yang kuat duduk di karavan, dan peluang mereka untuk bertahan hidup di negeri ini jauh lebih besar. Belakangan ini, banyak pejabat senior dari kota Heishan datang mengunjungi wanita yang mengira mereka sedikit cantik, tetapi Cameron Lin menolaknya satu persatu. Dia bahkan tidak melihat Marcella Hei ingin mengatakan sesuatu padanya. 3 manusia dewa lainnya juga pernah mengunjungi Cameron Lin, namun semuanya ditolak oleh Cameron Lin. Di masa depan ia ditakdirkan untuk mengaduk-aduk keadaan di alam rahasia Kunlun, dan berjalan terlalu dekat dengannya akan berdampak buruk bagi kota Heishan. Adapun Saun Zong, dia tidak terlalu peduli. Dia mengendalikan kekuatannya hari itu. Meskipun dia tidak menginginkan nyawa Saun Zong, dia tetap harus menderita. Bagaimana Saun Zong bisa bertahan jika dia tidak ingin terlalu mencolok? 7 hari kemudian, karavan itu akhirnya siap dan Cameron Lin juga berangkat dengan karavan di kota Heishan. Kali ini karavan tersebut diketuai oleh penguasa ketujuh keluarga hitam yang pernah dilihat di rumah tuan kota, bernama Panther Hei. Tapi yang tidak diharapkan Cameron Lin adalah Saun Zong juga ada di karavan. Karena itu, keluarga Zong datang untuk menyambut Cameron Lin, mengatakan bahwa Saun Zong baru saja pergi ke kota yang jaraknya beberapa ratus kilometer dari sini dan berhenti mengikuti karavan. Cameron Lin juga tidak peduli, selama Saun Zong tidak tahu dia akan memprovokasinya, dia tidak akan melakukan apapun pada Saun Zong. Mereka bisa maju puluhan kilometer setiap hari, dan tujuan mereka adalah kota besar yang jaraknya lebih dari 600 kilometer. Ada banyak barang di karavan, jadi mengemudi sangat lambat, dan ada beberapa jalan antar kota di alam rahasia Kunlun.
Jalan yang dilalui beberapa tahun yang lalu mungkin menjadi semak dan hanya bisa mengandalkan tenaga untuk membuka jalan secara paksa. Tapi orang-orang di karavan itu jelas adalah veteran berpengalaman, jadi mereka tidak lamban bergerak maju. Dan Sound Zong jelas juga tahu kekuatan Cameron Lin, dia terus menghindari Cameron Lin dan tidak tergantung di depan Cameron Lin. Tidak sampai hari ke-9 mereka telah maju lebih dari 200 km, di mana mereka telah diserang oleh monster kuat beberapa kali. Senior, di depan adalah kota Shimizu. Black Panther menunjuk ke sebuah kota besar yang sudah terlihat samar-samar dan berkata, terakhir kali saya datang ke kota Kingsui lebih dari 10 tahun yang lalu. Kota yang ramai di kota ini tidak sebanding dengan kota Black Mountain di distrik kami. Panther menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kerinduan. Apakah kita akan pergi ke kota? Cameron Lin bertanya dengan ringan. Kota besar di mata Black Panther tidak ada apa-apanya di matanya. Penduduk kota Kingsui di depannya tidak lebih dari 1 juta, dan di dunia biasa, jutaan orang hidup dan bahkan kota dengan lebih dari 10 juta orang tidak lagi menjadi minoritas. Sound Zong dari keluarga Zong hanya ada di sini. Beberapa barang karavan kami juga akan dijual di sini. Harap tunggu kami selama 3 hari. Panther Hei membungkuk ke arah Cameron Lin. Kali ini, 30% keuntungan yang diperoleh karavan kami adalah milik pendahulu. Beberapa hari yang lalu, monster setingkat manusia dewa menyerang. Jika bukan karena serangan Cameron Lin, karavan mereka pasti akan menderita kerugian besar meskipun tidak dihancurkan. Apakah dia bisa bertahan atau tidak itu menjadi masalah 30% dari keuntungannya banyak lebih dari itu. Dari segi kehidupan seluruh karavan itu bukan apa-apa. Tidak masalah. Cameron Lin mengangguk. Mereka segera tiba di gerbang kota Kingsui. Setelah tiba di kota Kingsui, Sound Zong jelas jauh lebih aktif. Dia melihat ke arah Cameron Lin dari waktu ke waktu, matanya penuh dengan kebencian dan secercah harapan. Di gerbang kota Kingsui, 2 master tingkat manusia dewa berdiri di atas gerbang kota dengan ekspresi tidak sabar. Salah satu dari mereka berkata, bukankah murid junior kecil mendapat kabar bahwa itu akan segera datang? Apakah dia mengandalkan dirinya sendiri sebagai murid langsung dari guru, jadi dia tidak memandang kita? Jaga mulutmu. Manusia dewa yang lebih dewasa melihat sekeliling dan berkata, bakat murid yang diterima guru kita tidak lebih buruk daripada keturunan langsung keluarga kerajaan, dan prestasi masa depan harus lebih tinggi. Mungkin memang begitu, berharap tidak bisa menyinggung perasaan itu. Kakak, aku tidak hanya berbicara denganmu. Lagi pula, mereka adalah murid langsung, jadi aku tidak berani menyinggung perasaan mereka. Pria itu terkekeh dan berkata dengan lembut, datang. Kakak seperguruan itu melihat ke karavan yang muncul di kejauhan dan berkata, ayo kita sambut adik seperguruan ini.